Hari ini kita akan belajar tentang BPMN refactoring. Nah, maksudnya apa? Hari ini kita akan belajar apa saja sih konsepsi yang salah, kemudian juga pengertian yang salah, error, bad practice, dan juga bad smell. Ya, jadi sebetulnya memang ada perbedaan gitu ya kalau dibandingkan dengan pembuatan flowchart. Oleh karena itu, pada saat kita menggunakan BPMN untuk menggambarkan sebuah proses bisnis, kita harus menyadari beberapa hal yang harus kita hindari dan bagaimana kita memperbaikinya. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa BPMN itu bukanlah satu senjata andalan utama ya yang kita sebut silver bullet untuk menggambarkan proses bisnis. Karena BPMN ini hanya salah satu alat saja. Sebetulnya banyak tool yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan bisnis proses. Kita sendiri sudah mempelajari waktu minggu lalu ada activity diagram, kemudian juga flowchart sudah pasti ya, dan juga pastinya ada berbagai lagi konsep lain. Tapi saya secara pribadi juga sangat menyukai BPMN karena menurut saya menjadi jelas dan juga ada standarnya. Nah, kelebihan dari BPMN memang ada formalisme, ada metodologi yang kita bisa gunakan sehingga bisa dipahami oleh semua orang seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah proses bisnis dengan BPMN, harapan kita adalah baik itu analis, arsitek bisnis, akan bisa memahami proses itu dengan sangat baik dan mendetil. BPMN itu sendiri sebetulnya memang kompleks, ya, karena dia itu punya kemampuan untuk menggambarkan sampai sangat mendetil. Dan kalau kalian sekarang sudah menggunakan Bisaji Modeler, kalian juga menyadari sebetulnya kalau kita membuat dengan benar ya, bahkan si BPMN yang dibuat dengan Bisaji itu bisa kita jalankan kayak berupa proses program yang sedang berjalan. Jadi ada bola task atau pekerjaan yang bisa kita jalankan di situ. Nah, dan kita di dalam BPMN itu sendiri memang kita menggunakan 4 bentuk dasar yang memungkinkan untuk menggambarkan secara jelas dan tepat alur kegiatan dalam sebuah proses bisnis. Nah, kita sekarang bisa menggunakan dengan 4 bentuk dasar itu adalah 4 cara yang kita gunakan. Bagaimana proses itu dimulai, bagaimana proses itu terjadi, bagaimana ada cabang ataupun penyatuan beberapa aktivitas menjadi satu, dan juga bagaimana sebuah proses itu bisa berakhir. Nah, kita harus pahami bahwa ada satu dokumen yang kita sebut BPMN Specification. Nah, BPMN Specification ini tidak dimaksudkan untuk dibaca oleh pengguna akhir. Memang audiens yang kita tuju dari dokumen itu adalah pelaksana, vendor perangkat lunak, yang membuat alat yang mengimplementasikan standar BPMN. Nah, ini ada beberapa buku yang kita gunakan sebagai referensi, contoh specification dokumen yang baik ya, dari Bruce Silver, dari Thomas Allwyer, dari Bisaji Process Modeler Guide, dan juga dari BPMN 2.0 Handbook Second Edition ya. Oke, nah sekarang kita mulai ya masuk ke dalam pengertian apa yang kita bisa bedakan maupun kita bisa pahami lebih baik ya. Nah, dalam notasi BPMN kita kenali ada 2 hal yang berbeda. Yang satu itu event, yang satu itu task. Ya, jadi kalau kita lihat notasinya kan berbeda. Kalau task itu yang pakai kotak nih yang sebelah kanan. Ya, yang kotak sebelah kanan ini itu adalah task. Kalau yang bulat ini kan event. Nah, apa sih perbedaannya? Karena kerasanya kayak mirip-mirip gitu ya. Nah, memang banyak orang kesulitan memutuskan apakah akan memodelkan pengiriman pesan sebagai event atau sebagai task. Nah, gagasannya itu kita bisa gunakan sebagai berikut. Kalau event itu adalah kejadiannya itu di hanya satu titik tertentu saja. Jadi gitu ya, terus selesai. Nah, berarti kita pakai event kalau seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya membutuhkan waktu dalam periode tertentu, barulah kita menggunakan task. Nah, jadi kita bisa dengan memahami ini, kita bisa bedakan mana yang notasi yang mau kita pakai. Apakah kita pakai event atau pakai task. Ya, karena kerasanya sepertinya kayak pengiriman pesan itu kayak mirip-mirip aja bisa salah satu.
Oke, jadi kita pikirkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu ya. Kalau memang itu merupakan time interval, ya kita pakai yang kotak, yaitu task. Kalau misalnya itu berupa satu titik, ya berarti kita pakai event. Oke, selanjutnya kita juga kenali adanya pool, partisipan, dan proses. Nah, ini juga suka bingung ya ngebedainnya ya. Nah, pada BPMN, sebuah pool itu biasanya menggambarkan partisipan. Kalau di Bisaji memang kita pakai proses. Ya, nah sebuah pool memisahkan aktiviti yang dilaksanakan oleh satu partisipan dari aktiviti yang dilakukan oleh partisipan yang lainnya. Praktek yang lebih benar adalah kita coba menghindari semua perpindahan perspektif ini. Jadi jangan pakai internal proses sebagai fokus dalam satu pool tunggal ya. Kita bisa pakai beberapa lane gitu ya supaya lebih jelas, dan kita hati-hati, kita tetap harus ada pool, ada lane-nya supaya kita bisa memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh satu partisipan dengan partisipan lain. Oke, nah ini sebagai contoh, kalau di ini praktek yang kurang benar itu kita menggambarkan ini sebagai satu proses, padahal mestinya adalah orang, our CIO, ya. Jadi jangan sampai ininya customer, ininya order processing gitu ya. Kalau pakai konsep ini itu kan berarti kayak flowchart dulu. Nah, jadi ini nggak benar, hati-hati ya. Jadi kita kalau pakai pool partisipan proses, kita selalu pakai orangnya gitu, orangnya atau unit fungsionalnya. Oke, jadi ini ya nggak boleh lupa. Nanti kita bisa lihat juga apa yang kamu sudah kerjakan. Rasanya sih nggak ada yang salah ya. Nanti kita lihat lagi. Oke. Selanjutnya tentang gateway. Nah, praktek umum memberikan label BPMN Gateway dengan pertanyaan dan sequence flow yang keluar dengan kemungkinan jawaban membuat para modeler secara tidak benar percaya bahwa BPMN Gateway adalah decision. Nah, ini saya lihat di antara yang kalian kerjakan ada yang masih menyalahi aturan ini. Gateway itu padahal bukan decision, ya. Jadi perlu kita ingat. Nah, sebuah gateway hanya dipakai untuk mengendalikan bagaimana aliran sequence itu bersatu atau berpisah dalam sebuah proses. Ya. Jadi sebuah BPMN gateway tidak melakukan pekerjaan apapun atau membuat keputusan apapun. Jadi nggak boleh dikasih tugas atau mengerjakan sesuatu tugas oleh seseorang atau oleh apapun. Ya, oke. Nah ini contohnya dalam praktek modeling yang baik kita selalu menggunakan label aktivitas dengan menggunakan pertanyaan persis sebelum adanya gateway, dan jangan kasih label di gateway. Nah jadi yang salah nih sebelah kiri ya. Ini kita gambarkannya apakah disetujui si pinjaman itu? Ya tidak. Nah ini salah, harusnya kita pakai tes dulu. Apakah si pinjaman itu disetujui? Baru nanti kita pakai gateway-nya, yes atau no. Ya, saya lihat ada yang salah ya, saya lupa punya siapa tapi nggak apa-apa, nanti kita betulin ya supaya kita juga menyadari bahwa inilah cara yang paling benar untuk memperbaikinya. Oke, selanjutnya. Nah, kita juga perlu membedakan yang namanya user task dan manual task. Kalau user task gambarnya orang ini, ya. Kalau manual task gambarnya tangan, ya. Nah, bedanya apa? Kalau user task itu sebetulnya adalah tugas yang dilakukan oleh seorang pelaksana dengan bantuan software, ya. Jadi user task bisa berupa tugas yang dibantu oleh software, misalnya menghitung komisi penjualan menggunakan sistem akuntansi. Nah, sebagai pembanding, manual task adalah pekerjaan yang diharapkan dilaksanakan seseorang tanpa bantuan software application. Misalnya menempatkan barang di dalam sebuah box. Ya, jadi nanti kamu bisa bedakan, dan saya meminta pada saat kalian mengerjakan diagram dengan BPMN, tolong ditambahkan si detail ini. Apakah user test, atau manual test, atau conditional, dan lain-lain. Oke, supaya kita lebih jelas. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ini adalah praktek-praktek yang berhubungan dengan konsistensi dari penamaan. Ya, apa sih? Bagaimana kita menamai sebuah notasi BPMN? Yang pertama ya, yang baris pertama, noun-based activity name. Nah, penamaan aktivitas tapi pakai kata benda. Nah, itu sebetulnya tidak betul. Ya, jadi ini ada kesan bahwa kita menamakan sebuah elemen itu adalah event, data objek atau proses, bukan aktivitas. Nah, oleh karena itu kalau kita yang activity, yang kotak ya, kita harus menggunakan kata kerja dan menggunakan domain specific noun, kata kerja plus kata benda.
dengan tujuan menekankan capaian sebuah tugas setelah melakukan pekerjaan. Yang kedua, bad smell-nya gateway dinamakan sebagai aktivitas. Nah, tadi kita udah bahas juga ya, bahwa jadi nggak boleh mewakili sebuah tugas, nggak boleh ngerjain apa-apa gateway itu. Harusnya gateway itu tidak bernama, ini paling baik ya, karena gateway hanya berupa cabang tanpa pekerjaan tertentu, sehingga lebih baik tidak bernama. Nah, ada kekecualian kalau kita menggunakan gateway sebagai sebuah referensi saja, acuan, gitu. Misalnya kita namain A gitu atau gimana, ya. Oke, yang ketiga. Words and or in activity name. Jadi dalam sebuah aktivitas ada misalnya mengangkat dan memindahkan. Nah gitu ya. Jadi ada dua, nggak boleh itu. Sebaiknya satu kotak activity itu hanya ada satu aktivitas. Nah jadi yang best practice-nya tidak ada kata sambung, garis sambung atau tanda sambung di dalam sebuah nama. Jadi misalnya tujuannya apa? Meningkatkan tingkat abstraksi nama atau memisahkan jadi dua aktivitas berurutan atau alternatif. Yang terakhir, long activity name, nama aktivitas yang panjang. Nah ini mengindikasikan bahwa detail aktivitas ditekankan dibandingkan dengan target. Mengorientasikan diagram menjadi dokumen teks. Jadi kayaknya penuh gitu, banyak tulisan. Ya, jadi ini tidak baik, praktek yang tidak baik. Yang baiknya gimana? Kita ingin menggunakan nama yang pendek dan juga dokumentasi. Jadi penamaan seharusnya menekankan target dan detail aktivitas yang bisa ditangkap dengan komentar atau dokumentasi. Nah ini ya contohnya untuk noun-based activity. Kita bisa lihat ini yang kurang baik prakteknya. Kita kotaknya aktivitas, tapi kita namainya dengan aplikasi peminjaman. Ya. Nah yang benarnya gimana? Seperti ini. Mendaftar untuk aplikasi pinjaman. Ya, itu lebih baik. Oke. Kemudian kesalahan yang berikutnya ini. Si gateway menjadi sebuah decision. Ya, evaluate customer income. Nah, bagusnya gimana? Ada aktivitas dulu, baru gateway. Ya. Jadi nggak boleh kayak gini nih. Kita harusnya aktivitas dulu, baru gateway. Oke. Nah, berikutnya lagi ini sih sama ya, noun base. Nggak boleh, ini juga sama. Ini jadi kayak kata benda. Penolakan aplikasi pinjaman. Nah, kita harusnya kata kerja, reject, menolak aplikasi pinjaman. Oke, ini juga sama ya, ini juga kata benda, nggak boleh, harusnya tetap ada kata kerja, menciptakan proposal pinjaman, kemudian di sini ada dokumen, loan proposal, lalu ini kembali lagi, aktivitas lagi, baru nanti endingnya aplikasinya diterima. Ya, jadi ini menggambarkan beberapa hal ya, ini nggak boleh kata benda, kemudian gateway nggak boleh jadi decision. Nah, jadi sebagai gantinya, kata kerja aktif di semua ini, kemudian ini hanya mencabangkan ya, pilih salah satu. Karena kalau kosong itu kita eksklusif ya, jadi kita cuma ambil salah satu aja ke sini atau ke sini. Semoga cukup jelas. Oke, selanjutnya. Nah, proses diagram yang besar ini juga kurang baik kalau kita gunakan di dalam BPMN. Nah, lebih baik kita menggunakan subproses sehingga penggambaran modelnya lebih baik. Jadi di sini sebagai contoh ini adalah kita langsung menggambarkan dalam BPMN cuman sangat sederhana ya, tapi di sini tuh prepare seminar description, mempersiapkan deskripsi seminar. Udah benar ya kata kerjanya Maya. Mempublikasikan seminar description di website, membuat pengumuman internal seminar, lalu kirim undangan kepada customer. Nah, ini tidak baik kenapa? Karena sebetulnya di dalam setiap dari kotak ini itu banyak aktivitasnya. Nah, oleh karena itu kita lebih baik menggambarkan seperti ini. Nah, dan di sini sudah ditambahkan 8 minggu sebelum seminar baru kita memulai proses ini. Lalu kita mengumumkan seminar dan kalian bisa lihat dengan notasi aktivitas yang ada plus, ini berarti di dalamnya akan ada proses lagi yang menggambarkan bagaimana mengumumkan sebuah seminar. Kemudian lakukan registrasi awal ya. Nah, dan di sini sudah bagus ya. Jadi kita bukan decision ini, nanti
kita keluarin cabang, yang ini kalau partisipannya terlalu sedikit, berarti kita cancel seminarnya. Bagaimana cancellation-nya? Nanti ini ada proses lagi di dalamnya. Oke. Nah, kalau yang di sini itu konfirmasi seminar, kita bisa, kalau ada jumlah pesertanya cukup, ada konfirmasi seminar. Lalu di sini kita ada gateway ya, dengan gateway yang bersifat paralel ya, berarti dilakukan bersamaan. Pada saat mempersiapkan seminar juga ada late registration ya. Jadi kalau yang notasi ini kita tahu ya, dengan menggunakan notasi plus gateway yang ada plusnya ini, berarti yang akan terjadi adalah kedua aktivitas ini dilakukan secara paralel. Oke. Nah, kemudian menyatu lagi di sini baru run seminar. Oke. Run seminar, lalu ini run seminar sendiri juga adalah subproses, baru seminarnya selesai. Nah, berarti nanti pada saat kita membuat, bahkan bisa juga kalau kita pakai notasi ini, itu dalamnya bisa kita isi ya, sebagai dengan proses-proses kecil lainnya. Ya, jadi ini praktek bisnis yang baik ya, praktek yang baik dibandingkan dengan kita seperti ini. Oke, selanjutnya kita membahas tentang gateway ya. Nah, gateway itu juga agak tricky ya. Jadi di sini ada beberapa masalah yang paling sering terjadi dengan gateway. Yang pertama, multiple incoming outgoing sequence flow. Sequence flow ganda baik masuk maupun keluar membuat sulit memahami berapa flow dibutuhkan untuk masuk dan keluar. Nah, oleh karena itu paling bagusnya kita menggunakan gateway untuk branching atau merging ya, menyatukan atau menyabangkan, untuk meningkatkan, memudahkan membaca diagram dan secara eksplisit menunjukkan tingkat titik kendali. Yang kedua, event-based gateway ya, dengan outgoing sequence flow tidak terhubung pada sebuah event. Nah, event-based gateway itu harusnya ya kita seudahnya tuh harusnya ada event ya, harus ada event. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita menggunakan event-based gateway ya, yang bentuknya ada bulatan tuh segi 5 dalamnya ya. Nah, kita harus pakai pilihan gateway pattern yang benar. Nah, semua sequence flow setelah event-based gateway harusnya terhubung pada event. Kalau nggak ada event seudahnya, berarti itu salah pakai notasinya. Ya, kita bisa gunakan timer event juga untuk pemodelan kasus ketika event yang diharapkan tidak terjadi. Yang ketiga, gateway tidak tersinkronisasi dengan subproses yang sebelumnya. Nah, ini berarti menunjukkan ketidakkonsistenan antara detail subproses dan penggunaannya dalam proses yang lebih besar. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kita gunakan apply internal business error pattern dengan branch yang tersinkronisasi. Nah, jadi maksudnya gini, namanya kudu sama gitu, ya, nama cabangnya. Dari kalau misalnya kita pakai gateway yang ini, harusnya cabang akhir sama cabang awal di yang proses berikutnya itu harus sama. Ya. Oke. Nah, kita lihat ya, ini pertama nih. Yang ini praktek yang tidak baik ya. Pertama-tama ini dia langsung ke sini, padahal ada 2 aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi paling bagus harusnya handle license code ya, kemudian di sini langsung gateway dulu baru cabang. Kalau di sini kan nih, jadi kesannya ini ada 2 cabang, 1, 2 nih, masuk ke 1 task. Nah, ini salah ya. Jadi kita nggak boleh kayak begini. Kita harus pakai ada gateway dulu, baru si cabang itu, kan pokoknya konsepnya merging atau splitting ya. Jadi ini perbaikannya yang betul. Kemudian di sini kita ada lagi ini ya, renew license. Ini kan prosesnya udah ke bawah, terus dia bisa ada 3 kemungkinan. Ini kebetulan gambarnya adalah event-based gateway ya. Yang ini kan event-based gateway, berarti ada event, seudahnya 3 event. Makanya ini pakai lambangnya ini. Nah, kemudian dia bisa reject, bisa accept, bisa create, bisa quote expiry. Nah, dan dengan menggunakan event-based gateway seperti ini, itu berarti hanya bisa 1 saja dari ketiga path ini itu bisa dipilih. Pada saat yang 1 dipilih, yang 2 tidak jalan, gitu loh.
Ya, jadi kalau misalnya kita accept, ya udah berarti send license invoice, terus selesai, ya. Tapi kalau misalnya yang dua nggak jalan nih, ya. Tapi kalau misalnya kita reject, nah berarti kita pelajari dulu reject yang ini diem, ya. Reject dulu, reject, kita pelajari kenapa di rejectnya, lalu kita punya gateway lagi di sini dan balik lagi ke atas, di-adjust lagi license code, balik lagi ke atas, baru mulai lagi code-nya diulang. Oke. Nah, kalau kita pilih cabang ini, berarti kita ada time-nya paling telat misalnya tanggal berapa, kita kontak customer, kemudian tinggal customer-nya mau renew enggak, balik lagi muter gitu. Ya, tapi kalau misalnya no, berarti ya sudah selesai. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir nih, salahnya di mana? Oke, kalau yang ini adalah database exclusive gateway ya. Oh, ini kesalahannya adalah did succeed. Jadi ini kayak bikin keputusan, nggak boleh ya. Jadi kita pisahkan. Dari sini ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan apakah di-update, apakah di-handle license-nya atau di-explain ya. Walaupun ini sebenarnya kayaknya kurang nih, harusnya di sini ada gateway lagi menyatu terus baru selesai prosesnya ya. Oke, jadi kalian nanti ini semoga nanti bisa melihat kesalahannya yang punya masing-masing itu di mana. Berikut kita lihat tentang event ya. Inconsistent use of event. Yang pertama, bad smell-nya event outside dan inside proses, di dalam atau di luar sebuah proses itu membuat ada pengulangan yang berlebihan. Sebuah penerjemahan yang formal akan membutuhkan kejadian terjadi 2 kali. Nah, best practice-nya gimana? Kita memulai sebuah event di luar dari deskripsi proses. Ya, jadi lebih mudah membaca diagram dan memahami ketika mengapa sebuah subproses perlu dilaksanakan. Yang kedua, repeating event yang berulang, ini bikin rumit ya. Jadi supaya bagus, kita bikin cakupan yang jelas dari sebuah event, lalu kita bikin subproses nempel dengan sebuah event. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita review masing-masing gambar ini ya. Yang pertama ini pool ya. Jadi ini kalau misalnya waktu kita memodelkan pool, kita nggak bisa sembarangan bikin flow. Ya. Kalau pool kita biasanya partisipan ya. Jadi misalnya ini pelaksana A, pelaksana B. Dimulai, terus kita ada message flow, ada task. Nah, di sini ada beberapa, oh iya, jadi dari sini tuh nggak ada hubungan ke sini, nggak bisa tuh, ya. Jadi ini memang ada missing sesuatu. Nah, kalau kita pakai 2 pool, kita harus ada start sama finish dua-duanya. Kalau ini pool, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau konsepnya gini, berarti kita harus pakai lane, pool dan lane. Oke, nah ini penggunaan time event yang salah ya. Ada 2 kesalahan yang paling sering kalau kita pakai time event. Pertama, kita start event dipakai dibandingkan dengan intermediate event. Nah, jadi hati-hati waktu itu kita udah bedakan kalau start event dengan intermediate itu kan kalau intermediate garisnya 2 ya lingkarannya, kalau start event 1 doang. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Oke, nah kita lihat di sini problemnya. Oke, ini untuk task, kita ada intermediate event yang kita tempel ke sini berupa waktu. Ya, berarti task B itu pelaksananya berapa lama? Ya, kalau di sini juga sama. Nah, kalau ini delay. Oke. Berikutnya kita lihat penggunaan task atau event. Nah, kita juga suka salah memodelkan event dan task. Jadi untuk tes ini kita memulai sesuatu
ini terus menerima dokumen. Nah ini makanya nggak benar nih, karena ini berarti terjadi pengulangan. Jadi penerima dokumen itu sendiri nggak usah digambarkan sebagai sebuah task, ya. Justru kita langsung satu aja bisa kita gabungkan. Oke, ini kalau task finish ini harusnya mestinya end event, ya, bukan pakai task. Oke, jadi yang betulnya itu seperti ini harusnya. Kalau kita kayak gini, kita kayak pakai dua, padahal tasknya cuma satu aja. Kemudian sebagai gantinya kita pakai intermediate event dengan berupa pengiriman message, ya, dan yang dikirimnya apa? Dokumen. Ya, kemudian nanti task A ini kita ada juga intermediate event pengiriman dokumen lagi. Tuh, lalu nanti dari sini kita tinggal exception flow kalau memang penerimaan dokumen itu sesuai. Kalau enggak berarti jalan di yang bawah. Selanjutnya kita bagaimana menggunakan message event dan message flow, ya. Nah, kalau kita lihat di sini starting dan intermediate event nggak boleh jadi sumber dari message flow. Ya. Jadi kalau di sini keluar dari sini ada dokumen itu kurang baik, ya. Jadi posisinya salah. Paling bagus kita pisahkan saja seperti ini. Ya, kemudian dari setiap tes itu nanti keluar message. Oke, nah kalau kita pakai flow di antara lane, ini boleh ya, nggak apa-apa startnya satu, endnya satu, ya. Tapi hati-hati di sini kita nggak boleh menggunakan 2 biji start, 2 biji end, ya kalau dalam satu pool dan beberapa lane, ya. Pokoknya dalam satu pool itu selalu ada satu start, ada satu sebenarnya end bisa beberapa sih, tapi biasanya cuma startnya satu aja, nggak boleh lebih dari satu. Ya, oke. Berikutnya sequence flow mechanism. Pada saat kita menggunakan subproses yang kita expand, ya, sequence flow harusnya terhubung pada boundary subproses. Nah, jadi nggak boleh dari task A nyambung ke task B gini nih. Kita justru nyambungnya ke dalam sini. Nah, ini sebagai subproses. Ya, dan di dalam subproses kita ada start finish sendiri. Oke, jadi kalau kayak gini kita salah cara ngegambarinya. Yang benar itu seperti ini. Walaupun direkomendasikan bahwa sebuah proses punya event start dan end-nya itu eksplisit, tapi ini bukan aturan, ya. Seharusnya start dan end event bisa disembunyikan dalam subproses. Jika dibutuhkan atau nempel pada batasan dari task, kita tidak perlu menginterupsi sebuah normal sequence flow dari subproses dan juga keseluruhan dari proses tersebut. Oke, berikutnya adalah penggunaan gateway ya. Nah, kalau gateway itu kita terhubung hanya dengan sequence flow. Jadi ini yang praktek kurang baiknya, ini yang praktek baiknya. Nah, ini yang kacau tadi ya. Jadi kita nggak boleh ada beberapa cabang, ini bahkan lebih dari 2 ya. Ini pusing ya, rumit banget ya. Jadi kita harus buat ada tes dulu gitu ya, start test, baru kita masuk ke dalam gateway, lalu kita pisahkan si tes-tes itu, lalu kita gabungkan lagi. Nah ini tes sebenarnya harusnya ada gateway lagi ya sebelum ini. Ini juga kurang benar. Oke ya, pokoknya kalian biasanya ada gateway untuk merging sama untuk splitting itu lebih baik pakai gateway. Oke, ini workflow pattern. Ada beberapa pilihan ya, kita bisa lihat. Kalau yang ini, nah ini kurang baik ya, karena ini nggak ada gateway sama sekali nih, dan ini bisa 2 cabang masuk ke satu tempat ya, itu nggak benar ya. Jadi paling baik itu harusnya kita memikirkan gateway apa yang kita mau pakai ya. Kemudian dari gateway yang kita mau pakai itu kayak ini juga, ini nggak bagus tuh. Ini dia ada cabang 2 tapi nggak ada gateway. Ya, harusnya kita dari sini kita ada gateway dulu baru kita cabangin. Ya, jadi ini konsepnya nih tidak baik nih yang di atas ya. Yang di bawah ini udah lebih baik nih. 1, kemudian kita cabangin 3.
Nah, ini juga harusnya di sini merge ada gateway ini paling bagus. Ya. Kalau nggak ada gateway berarti ini tidak terkendali gitu. Oke ya, jadi di sini mungkin ini contoh yang paling baik di antara semua. Ini adalah kita selalu sebelum cabangan atau penyatuan kita pakai gateway. Oke,